Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Sobat Adiatma. Selamat datang di IG Live YouTube Facebook dalam acara B3 Smart Bincang bareng Bidan RSUD Dr. Adiatma. Acara ini bagian dari Angkat Jateng ngelakoni ngopeni kesehatan Jawa Tengah. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Adiatma MPH Semarang. Wah, seneng banget hari ini saya Bidan Daryati bisa menyapa Sobat Adiatma yang luar biasa yang sudah gabung pada pagi hari ini. Sembari kita nunggu Sobat Adiatma yang lain masuk ke room live kita, boleh dong absen dulu di kolom komentar. Kalian lagi nonton dari kota mana aja nih? Terus suara dan video saya aman nggak? Jelas ya? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, walaupun kita ketemunya via online dan dari rumah masing-masing, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Yang lagi di luar rumah atau di kantor, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Oke Sobat Adiatma, hari ini topik kita daging banget dan penting pol. Kita bakal ngobrolin tentang pemulihan pasca sesar dengan metode hipnoterapi. Banyak yang mikir kalau habis operasi sesar itu pemulihannya lama, nyeri banget, belum lagi efek stres atau baby blues. Nah, ternyata ada metode ilmiah bernama hipnoterapi yang bisa bantu pikiran bawah sadar kita, mempercepat penyembuhan fisik dan bikin Sobat Adiatma lebih tenang. Seru banget kan? Hari ini kita nggak sendirian karena kita akan langsung ngobrol bareng ahlinya, yaitu Ibu Sylvia Widyastuti Eskepnes. Beliau adalah seorang perawat dengan sertifikat hipnoterapi. Langsung aja kita invite beliau untuk join di live kita pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi Mbak Sylvie. Apa kabarnya Mbak? Ya, pagi Budar, kabar saya baik. Selamat pagi juga Sobat Adiatma, salam sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung dalam live IG pada hari ini. Untuk teman-teman, bagaimana kabarnya? Yang semuanya semoga dalam keadaan baik ya. Gimana Mbak Ada kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk berbagi ilmu di IG Live kita hari ini. Nah, Sobat Adiatma yang di rumah, sebelah saya sudah ada Ibu Sylvie. Kita langsung masuk ke bahasanya ya Bu. Sebenarnya apa dan bagaimana sih cara kerja hipnoterapi ini? Kok bisa sampai bantu menyembuhkan luka fisik pasca sesar? Boleh dong tolong dijelaskan lebih singkat dulu Mbak? Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagus sekali ya. Masih banyak orang yang masih bingung. Kok bisa ya dengan teknik hipnoterapi itu bisa memperbaiki luka bekas sayatan operasi. Jadi secara medis dan ilmiah ini hubungan antara otak dan pikiran dengan sistem biologi tubuh manusia mind body connection. Cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu bisa menurunkan tingkat stres atau kortisol. Saat seorang merasakan takut, cemas dan trauma pada saat pas sesar itu, otaknya akan mendeteksi itu sebagai ancaman dan melepaskan hormon stres yang bernama kortisol. Hormon kortisol ini bisa membuat pembuluh darah menjadi penyempit sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke daerah luka operasi itu bisa terhambat sehingga bisa menjadi lama penyembuhannya. Yang kemudian melalui dengan teknik hipnoterapi ini kita bisa merubah pola pikir pasien tersebut dengan kita bisa membuat pasien itu lebih rileks sehingga tingkat stresnya itu menurun dan bisa melebar aliran pembuluh darah sehingga bisa melancarkan dan
mempercepat proses penyembuhan di daerah luka operasi tersebut. Berarti itu dari kita sendiri ya Mbak, kayak Iya, gitu ya? kayak jadi dari pola pikir kita. Pola pikir Ya. kita, ya. Dan setelah itu juga bisa jadi sebagai obat juga, obat penurun stres yang alami. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi terhipnosis atau tenang, otaknya akan distimulus untuk memproduksi hormon endorfin atau kortison. Dan sehingga ini merupakan obat analgesik yang alamiah sehingga bisa menurunkan tingkat nyeri pada pasien tersebut. Kemudian juga bisa mengubah persepsi nyeri pada otak atau pain management. Jadi rasa nyeri itu sebenarnya sinyal elektrik yang dikirim dari luka yang di perut itu, kemudian dikirim ke otak, sehingga dengan hipnoterapi itu bekerja di otak untuk mengubah persepsinya. Yang awalnya pasien itu tidak mau bergerak misalnya, dan dengan sugesti yang positif itu pasiennya bisa mau bergerak seperti itu. Iya, kadang soalnya pasien itu karena dia merasa nyeri, dia merasa sakit, makanya dia takut sendiri gitu ya. Iya. Padahal itu sebenarnya bisa dari diri kita sendiri ya, dipengaruhi oleh tubuh kita sendiri. Iya, dari aku pola enggak pikir sakit, kita. ini bisa sembuh gitu ya. Iya. Bagaimana nih Mbak tantangan kondisi psikologis ibu pasca sesar? Nah, Sobat Adiatma, sebelumnya kita harus sebelum kita masuk ke hipnoterapi, kita harus sepakat dulu nih, kalau operasi sesar itu bukan jalan pintas atau tanda bahwa seorang ibu kurang berjuang. Sesar adalah tindakan medis yang luar biasa untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Tapi kalau kita juga tidak bisa pungkiri bahwa luka sayatan pasca operasi sesar itu menembus beberapa lapisan dinding kulit. Maka wajar sekali kalau ibu setelah pasca operasi itu merasakan nyeri yang intens di daerah perut, kemudian takut buat bergerak. Jangankan bergerak, bersin atau senyum pun juga sakit ya Mbak ya. Iya, sakit banget juga, itu. Jadi stres, cemas, sehingga trauma karena proses persalinan mungkin tidak sesuai dengan rencananya. Kalau setiap ibu kan pengennya tuh operasinya normal ya Mbak ya. Iya. Kelahiran normal ya. Nah, stres dan rasa takut ini sebenarnya memperlambat penyembuhan fisik. Kenapa? Karena pada saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang membuat pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah yang keluar itu adalah untuk proses penyembuhan luka di operasi itu kurang optimal. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kerja hipnoterapi itu kok bisa membantu pemulihan luka pasca operasi, itu gimana itu Bu? Ya, lalu apa hubungannya sih dengan hipnoterapi? Banyak yang mengira tuh hipnoterapi seperti yang di TV-TV itu loh Mbak, hipnotis gitu ya. Jadi yang bisa bikin orang pingsan, terbongkar rahasianya. Nah, itu sebenarnya adalah mitos ya Sobat Adiatma. Jadi hipnoterapi itu atau hypnobreathing atau hypnoparenting itu adalah suatu metode ilmiah yang memanfaatkan kondisi relaksasi pikiran yang dalam kondisi rileks itu bisa kita masukkan sugesti yang positif ke pikiran bawah sadar kita. Jadi cara kerjanya itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengolah manajemen nyeri atau pain management. Pikiran kita itu punya tombol volume. Lewat hipnoterapi kita melatih pikiran kita, bawah sadar kita untuk mengecilkan volume rasa nyeri, sehingga ambang batas toleransi nyeri kita akan meningkat. Yang kedua adalah memicu hormon penyembuhan. Jadi saat Sobat Adiatma dalam kondisi terhipnosis atau rileks, tubuh akan memproduksi hormon endorfin atau peredah nyeri alami dan oksitosin, hormon kasih sayang. Jadi hormon-hormon ini yang mempercepat regenerasi sel pada luka operasi. Kemudian yang ketiga yaitu menghilangkan trauma dan
kecemasan. Kita dapat memprogram ulang memori bawah sadar kita yang tadinya takut bergerak menjadi berani atau menjadi optimis bahwa tubuh dapat pulih dengan cepat. Berarti mengsugesti tubuh kita sendiri gitu ya? Ya, seperti kita itu. sendiri yang mengsugesti diri kita Ya. sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana Mbak cara praktis untuk penonton praktek teknik hipnoterapi ini? Mungkin bisa dikasih ini contohnya atau gimana ya? Ya, buat Sobat Adiatma yang sedang pemulihan di rumah, ada latihan teknik relaksasi dan afirmasi mandiri yang bisa dicoba setiap malam atau sebelum tidur atau setelah menyusui. Jadi bisa kita samakan persepsi dulu ya, bahwa yang pertama yaitu yang mengatur diri kita adalah diri kita sendiri. Nanti ada beberapa langkah, mungkin Sobat Adiatma bisa mengikuti instruksi yang saya berikan. Jadi pertama, Sobat Adiatma bisa memposisikan dulu tempat atau posisi yang nyaman. Sudah merasa nyaman sekarang tempatnya? Baik, kalau sudah merasa nyaman, yaitu silakan Sobat Adiatma tarik napas dalam. Seperti ini, Nafas dalam. kemudian dari hidung bisa dikeluarkan pelan-pelan. Kemudian, Relaksasi ya Mbak ya? iya seperti relaksasi. Diulang lagi sebanyak 3 kali. Silakan tarik napas dalam lagi. Kemudian pelan-pelan dikeluarkan. Silakan tubuhnya saat ini lebih rileks dan lebih nyaman. Baik, 1 kali lagi ya. Silakan tarik napas panjang, kemudian keluarkan perlahan-lahan, Keluarkan lewat hidung juga. ya, dan posisikan semua tubuh itu lebih rileks dan lebih nyaman. Kemudian langkah kedua bisa meletakkan tangan di atas perut ya, di daerah luka. Di atas, oh ya lukanya Jadi ya, kalau luka luka operasi operasinya. kan di perut ya, Iya. jadi bisa meletakkan tangan kita di dekat daerah Luka operasi. Kemudian bisa kita kasih afirmasi yang positif, bisa dengan bersuara atau bisa di dalam hati. Jadi seperti ini bisa ditirukan dalam hati ya Sobat Adiatma. Setiap tarikan nafasku membawa ketenangan dan setiap hembusan nafasku membuangkan rasa nyeri. Tubuhku luar biasa. Sel-sel di rahim dan perutku sedang bekerja sama untuk pemulihan dengan sangat cepat, sehat dan sempurna. Itu tangan sambil di atas lukanya ya? Iya, Sambil gitu ya. lakukan tangan di atas luka dan sugesti yang tadi bisa diucapkan atau diulang berkali-kali. Kemudian bisa juga dengan sugesti seperti ini. Setiap tarikan nafas membawa energi penyembuhan ke area perutku dan membuat jahitanku menyatu dengan baik. Diulang lagi, setiap tarikan nafas membawa energi penyembuhan di area perutku dan membuat jahitanku menyatu dengan baik. Dan bisa juga dengan aku tenang, aku bahagia, lukaku baik, perutku lebih nyaman, aku sehat. Bisa diulang lagi, aku tenang, aku bahagia, lukaku membaik, perutku lebih nyaman, dan aku sehat. Nah, sugesti ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dan perlu kita ingat, dengan pikiran yang tenang adalah obat yang terbaik untuk penyembuhan pada luka. Kita fokus dengan diri kita sendiri kalau pas kayak gitu berarti ya. Kita harus ini, aku pasti sehat, aku pasti sembuh gitu ya. Kita harus mengsugesti diri kita sendiri ya. Karena rasa nyeri, rasa sakit itu juga bisa jadi ditemukan dari diri kita ya. Karena kita takut. Karena kita takut, mau gerak takut, mau apa nyerinya takut. Kan luar biasa. Akhirnya ya, Mbak, tambah jadi terasa nyeri ya. Iya gitu ya. Itu. Wah, luar biasa banget penjelasannya nih Mbak Silvi. Ternyata pikiran kita itu punya power yang gede banget ya buat healing tubuh kita sendiri ya.
Nah, sekarang waktunya buat teman-teman netizen yang mau tanya, silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar atau klik tombol di bawah layar ya, biar nanti bisa langsung dijawab oleh ibu narasumber kita, Ibu Silvi ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus banget nih Mbak. Bu, kalau hipnoterapinya baru dilakukan 1 bulan setelah operasi sesar, apakah masih bisa efektif? Gimana nih Bu, kalau hipnoterapinya itu 1 bulan? Nah, jadi pasien itu tahunya ada hipnoterapi untuk penyembuhan itu setelah 1 bulan. Mereka baru tahu gitu. Kemudian dilakukan, apakah bisa efektif itu hipnoterapinya? Ya, untuk hipnoterapi ini, walaupun pasiennya sudah 1 bulan dilakukan operasi, itu tetap efektif Mbak. Jadi Tetap bisa ya? tetap bisa dilakukan. Jadi ada beberapa langkah, mungkin tahap pertama kita harus konsultasi dulu ke medis, lukanya itu memang sudah baik atau belum, atau lukanya itu aman. Kemudian yang kedua juga kita seperti tadi, kita tanya dulu pasiennya atau apa yang dirasakan setelah 1 bulan itu, apakah merasakan cemas atau merasakan nyeri atau mungkin hanya takut ya, masih merasakan takut karena pos yang kemarin itu ternyata masih keingat gitu. Nah seperti itu, jadi apa kendala atau masalahnya. Kemudian yang ketiga ya kita fungsinya itu merelaksasikan pasiennya, jadi kita kondisikan pasiennya dalam kondisi rileks. Setelah itu yang tahap terakhir adalah tetap memberikan sugesti yang positif. Jadi dengan kondisi rileks, kita memberikan sugesti yang positif itu sangat baik untuk proses penyembuhan, karena itu akan merangsang hormon-hormon yang baik untuk bisa dilanjutkan ke penyembuhan luka tersebut sehingga lebih cepat prosesnya. Seperti itu. Gitu ya. Wah, nggak terasa ya Mbak, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol seru dan dapat banyak ilmu baru nih kita pada pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu IG Live kita harus udahin nih. Boleh dong Mbak kasih closing statement atau pesan singkat buat para ibu di luar sana yang saat ini sedang berjuang pulih pasca operasi sesar. Iya, pesan saya untuk Sobat Adiatma yang saat ini sedang menjalankan pos operasi sesar, yaitu jangan takut untuk berjuang untuk lebih cepat untuk pemulihan sesar ini. You are doing great. Jadi jangan merasa bersalah dengan metode persalinan yang telah dijalanin, dan jangan merasa metode ini tidak baik, karena metode ini ada sangat baik. Kemudian luka fisik itu pasti akan lebih cepat penyembuhannya atau lebih cepat mengering. Dan berikan juga perhatian pada luka batin atau kecemasan Anda, misalnya tadi seperti masih merasakan takut atau cemas. Nah itu juga harus diungkapkan seperti itu. Gunakan kekuatan pikiran positif Anda dan manfaatkan metode hipnoterapi jika dirasakan perlu. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan profesional selamat menikmati momen menjadi ibu, dan sehat-sehat selalu untuk seluruh keluarga di rumah. Wah, super sekali nih Mbak Silvi ini ya. Terima kasih banyak Mbak untuk ilmunya yang luar biasa hari ini. Sehat-sehat selalu ya Mbak. Sampai ketemu Mbak Silvi di lain kesempatan ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow akun RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang biar nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Tenang aja, live ini bakal kita save di feed, jadi kalian bisa nonton ulang atau share ke teman-teman yang butuh info ini. Saya Daryati undur diri, tetap sehat, tetap positif, sampai jumpa di live IG berikutnya. Bye.